dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu, dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula, di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah, dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, akhir tahun 2023 terasa begitu spesial, sebab hari terakhir di tahun 2023 ini
bertepatan dengan pesta keluarga kudus dari Nazaret. Melalui dan dalam perayaan ini, seraya meneladani cara hidup keluarga kudus dari Nazaret, kita juga diajak untuk bersyukur atas berkat dan penyertaan Allah kepada keluarga kita sepanjang tahun ini. Segala pengalaman suka duka yang kita rasakan bersama keluarga di sepanjang tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya adalah pengalaman yang senantiasa harus kita lihat dalam kaca mata iman. Saudara-saudari terkasih, bacaan pertama dari kitab Kejadian mengisahkan perjalanan iman keluarga Abraham, mulai dari awal mula perjalanannya menuju tanah terjanji, sampai janji akan memperoleh keturunan di masa tua. Janji-janji Allah kepadanya tampak terasa mustahil. Meski demikian, Abraham tetap percaya pada janji-janji Allah tersebut. Hal inilah yang menjadikan Abraham dan keluarganya sebagai keluarga yang diberkati Allah. Abraham dijuluki sebagai bapa para bangsa. Kepercayaan Abraham pada Allah kembali diangkat dalam surat kepada orang Ibrani dalam bacaan kedua. Hanya karena imannya kepada Allah, Abraham menggantungkan seluruh hidup keluarganya pada rancangan besar Allah. Sama seperti orang-orang Ibrani yang menerima surat ini, kita pun diajak untuk meneladani sikap keluarga kecil Abraham yang taat pada kehendak Allah. Saudara-saudari terkasih, sama seperti Abraham dan keluarganya, dalam perikop Injil, Lukas menampilkan model keluarga beriman yang juga taat pada kehendak Allah. Keluarga tersebut adalah keluarga kudus dari Nazaret yang kita pestakan pada hari ini. Salah satu bukti tentang bagaimana keluarga ini hidup seturut jalan Allah adalah sikap mereka yang membawa Yesus ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Allah, seturut dengan hukum seagama yang berlaku saat itu. Membawa Yesus ke bait Allah nyatanya menjadi berkat bagi Simeon yang telah menanti kedatangannya sebagai pembebas dan penyelamat. Sejak semula, Maria dan Yosef pasti sadar akan tanggung jawab besar yang sedang mereka emban dalam mendidik dan mengasuh Yesus. Meski demikian, mereka mau mengemban tugas berat itu agar Yesus dapat mempersiapkan diri sebelum tampil mewartakan kerajaan Allah. Kehadiran Maria dan Yosef yang penuh cinta dan dedikasi di masa kecil Yesus adalah bukti bagaimana keluarga kudus ini membentuk Yesus menjadi pribadi yang matang dan taat pada kehendak Allah. Saudara-saudari terkasih, pada akhir tahun 2023 ini, pada pesta keluarga kudus ini, sebagai umat beriman Kristiani, mari meneladani sikap hidup keluarga Abraham dan keluarga kudus Nazaret dalam mengarungi hidup kita di tahun-tahun yang baru dan yang akan datang. Sama seperti keluarga kudus Nazaret yang berpengharapan penuh pada Allah, keluarga-keluarga kita pun hendaknya mau menggantungkan harapan yang penuh pada kehendak Allah, seraya tetap gigih dalam memperjuangkan mimpi dan cita-cita yang ada. Semoga Allah sungguh merestui niat-niat baik yang ingin keluarga kita perjuangkan di tahun yang akan datang. Dan semoga keluarga kita juga diberi kekuatan untuk mengarungi badai hidup supaya bersiap sedia menerjangnya. Mari tetap yakin bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Tuhan memberkati.
Ya Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau senantiasa menyertai kami sekeluarga di sepanjang tahun ini. Engkau juga memberikan kami waktu untuk mengarungi masa depan yang penuh harapan. Semoga di sepanjang tahun yang akan datang, kami dapat senantiasa taat dan berserah penuh pada kehendak-Mu, seperti Abraham dan keluarga kudus Nazaret yang menyerahkan hidupnya pada kehendak-Mu. Kami mohonkan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.